Selamat pagi, Bu. Pagi, Apa kabar, Bu? baik. Perkenalkan, nama saya Frank Ferdinand Rizaldo dari kelas 10 IPS 1. Saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bia bersedia mau mewawancarai tentang apa, Franz? Dampak game online terhadap pelajar. Ya, silakan. Baiklah, saya akan memulai pertanyaannya. Apa itu pengertian game? Jadi, game itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah permainan. Yang kedua, apa itu pengertian game online? Game online itu berasal dari dua kata, yaitu game dan online. Game itu permainan, kemudian online itu adalah yang terhubung dengan internet. Jadi, game online adalah uh, game yang terhubung dengan koneksi internet atau LAN, sehingga para pemainnya dapat memainkan game itu secara bersamaan. Ya, yang ketiga, sejarah game online dimulai tahun berapa? Game online itu diperkenalkan pertama sekali pada tahun 1969, ketika permainan itu dikembangkan adalah tujuannya untuk pendidikan, di mana memudahkan siswa untuk belajar secara online, di mana penggunanya dapat mengakses komputer secara bersamaan dalam waktu yang diperlukan. Yang keempat, apa tipe-tipe game online? Itu apa saja? Itu kalau ibu tidak salah, tipe game online itu ada 5. Yang pertama itu adalah FPS, artinya adalah first person shooter. Artinya ini adalah game yang bergenre war atau perang. Yang kedua adalah real time strategi, artinya adalah game yang pemainnya hanya menekankan kepada satu karakter pemain saja. Kemudian yang ketiga adalah cross platform online, artinya adalah game yang dilakukan secara online dengan hardware yang berbeda. Dan yang keempat adalah browser game, artinya adalah game yang dimainkan secara menggunakan browser, seperti ada Firefox dan Opera dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah massive multiplayer online games, artinya adalah ini adalah game yang dimana pemainnya jumlahnya skala besar, artinya lebih dari 100 orang, sehingga semua pemain dapat berinteraksi secara langsung. Ya, pertanyaan kelima. Menurut Ibu, apakah ada dampak positif game online? Game online itu sudah jelas ada dampak positif dan negatifnya. Ya, dampak positif secara umum itu adalah yang pertama mungkin game itu bisa membuat seseorang itu menjadi pintar, karena akan meningkatkan konsentrasinya, meningkatkan ketajaman mata, dan meningkatkan kinerja otak juga. Kemudian meningkatkan kemampuan membaca dan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Dan satu lagi, dengan bermain game bisa mengusir rasa stres. Ya, pertanyaan keenam. Lalu dampak negatifnya apa saja, Bu? Untuk dampak negatif sudah jelas ya. Jika bermain game itu berlebihan, dapat yang pertama menimbulkan efek ketagihan. Yang kedua, membuat seseorang itu menjadi kurang berpikir atau bodoh. Yang ketiga, membuat orang itu terisolir dengan lingkungan sekitar. Kemudian dapat mengganggu kesehatannya. Kemudian jika dia sering bermain secara larut malam, maka akan menimbulkan gangguan psikologisnya. Kemudian mempengaruhi juga terhadap pola pikir dan tingkah lakunya. Satu lagi, pemborosan, karena mereka akan eh, sudah menjadi candu sehingga menggunakan uangnya untuk game online. Yalah, pertanyaan ketujuh. Dampak positif dari game online bagi pelajar SMA Negeri 3 Tebo. Selama ibu mengajar di SMA Negeri 3 Tebo, dampak positif dari game online yang ibu rasakan, yang pertama itu otak siswa itu menjadi lebih aktif dalam berpikir. Yang kedua, refleks dalam berpikir. Kemudian siswanya lebih berpikir secara kreatif. Itu yang menurut ibu secara positifnya. Yalah, pertanyaan yang ke-8. Dampak negatif game online bagi pelajar SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo yang Ibu rasakan sebagai seorang guru, apa saja itu? Yang pertama, siswa di SMA ini ibu rasakan akan malas belajar dan sering menggunakan waktu mereka
waktu luang mereka untuk bermain game online, terlebih lagi jika ada jam mata pelajaran yang kosong. Kemudian yang kedua adalah siswa itu akan mencuri waktu dari jadwal belajar mereka untuk bermain game online. Kemudian yang ketiga, waktu mereka untuk belajar itu berkurang. Waktu mereka untuk membantu orang tua juga habis digunakan untuk bermain game online. Kemudian uang jajan mereka terkadang kala sering digunakan atau diselewengkan untuk bermain game online. Kemudian mereka menjadi lupa waktu sehingga pola makan mereka terganggu. Kemudian jadwal beribadah mereka pun terkadang mereka lalaikan, terkadang siswa lalaikan. Kemudian siswa juga lebih cenderung untuk membolos sekolah demi game-game kesayangan mereka. Itulah pertanyaan yang ke-9. Pengertian kecanduan game online itu apa saja, Bu? Menurut Ibu, kecanduan game online itu adalah perilaku seseorang, terutama pelajar, yang ingin terus bermain game, yang menghabiskan banyak waktu, sehingga dia tidak mampu lagi untuk mengendalikan atau mengontrolnya. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Ya, Menurut Ibu, apa saja cara untuk mengatasi kecanduan game online di kalangan pelajar SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo? menurut Ibu cara untuk mengatasi kecanduannya itu yang pertama, merancang kembali targetnya dalam hidup. Artinya seseorang itu, pelajar itu mempunyai mimpi. Apa mimpi mereka? Yang kedua, mengisi waktu luang. Isilah waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga adalah mengurangi bergaul dengan orang-orang yang kecanduan game. Yang keempat adalah mengatur waktu belajar dan waktu main. Kemudian yang kelima adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dan yang baik di luar lingkungan sekolah. Contohnya berolahraga dan sebagainya. Kemudian dengan metode spiritual thinking, yaitu dengan mengalihkan energi dan gairah para pelajar untuk menuju hal-hal yang kreatif dan positif. Sehingga jika candu untuk bermain game online, mereka pun juga bisa diprogramkan untuk candu belajar. Baiklah, Bu, terima kasih atas waktu dan percakapan baik ini. Ya, terima kasih Fran. Sekarang sudah jam pelajaran masuk. Silakan kamu kembali ke kelas. Oke, terima kasih, Bu. Dah.